sejarah perjuangan Teku Umar. Di sini kami akan menceritakan sedikit tentang sejarah perjuangan Teku Umar. Teku Umar dilahirkan di Malabo, Aceh Barat pada tahun 1854. Anak dari seorang ule balang bernama Teku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Malabo. Umar mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Teku Umar dari kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Teku Umar tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Meski demikian, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Ketika Perang Aceh meletus pada 1873, Teku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya baru menginjak 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teku Umar sudah diangkat sebagai kecik gampong atau kepala desa di daerah Daya Melabo. Pada usia 20 tahun, Teku Umar menikah dengan Nyak Sofia, anak ule balang Gulumpang, untuk meningkatkan derajat dirinya. Teku Umar kemudian menikah lagi dengan Nyak Maligai, putri dari Panglima Sagi. Pada tahun 1880, Teku Umar menikahi janda Cutnyadin, putri pamannya Teku Nanta Setia. Suami Cutnyadin yaitu Teku Ibrahim Lamnga meninggal dunia pada Juni 1878 dalam perperangan melawan Belanda di Glentarun. Keduanya kemudian berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda. Tengku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya, Tengku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Belanda berdamai dengan pasukan Tengku Umar pada tahun 1883. Gubernur Van Taijin pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Tengku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Ketika bergabung dengan Belanda, Tengku Umar menundukkan pos-pos pertahanan Aceh. Hal tersebut dilakukan Tengku Umar secara pura-pura untuk mengelabui Belanda agar Tengku Umar diberi peran yang lebih besar. Taktik tersebut berhasil dan sebagai kompensasi atas keberhasilannya itu, permintaan Tengku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang panglaut atau panglima laut sebagai tangan kanannya dikabulkan. Tahun 1884, kapal Inggris Nihiro terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandra oleh Raja Tenom. Raja Tenom menuntut tebusan senilai $10.000 tunai. Oleh pemerintah Belanda, Tengku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut karena kejadian itu mengakibatkan ketegangan antara Inggris dan Belanda. Tengku Umar menyatakan bahwa merebut kembali kapal Nihiro merupakan pekerjaan yang berat sebab tentara Raja Tenom sangat kuat. Namun ia sanggup merebut kembali asal diberi logistik dan senjata yang banyak sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama. Dengan perbekalan perang yang cukup banyak, Tengku Umar berangkat dengan kapal Bengkulen ke Aceh Barat dengan membawa 30 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tidak lama Belanda dikejutkan dengan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan alat perang dirampas. Sejak saat itu Tengku Umar kembali memihak pada pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Baiklah, sekian video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.